Teori evolusi tidak berkata manusia berasal dari monyet. Nah nih, kita mengenal gambaran manusia yang seperti ini ya. Tetapi juga seperti ini saudara. Ini kan Neanderthal ya. Kalau ini kan hominidae kan. Ini Neanderthal, manusia Neanderthal. Ini manusia hominidae. Loh bisa aja seperti ini kan? Loh, kok bisa loh? Kalau Anda lihat orang Afrika, kalian ya, Anda lihat ya orang-orang seperti ini ya. Loh, apa bedanya saudara? Sama yang ini. Ya, kan? Ya, sama ya. Artinya mereka kan mengalami satu bentuk perubahan-perubahan. Kalau Anda melihat orang-orang hari ini, orang-orang hitam yang ganteng-ganteng, itu mereka pun mengalami beberapa perubahan ya. Asalnya hidungnya besar, ya kan? Tadi hidungnya besar, berkulit hitam, ya kan? Tinggi besar, ya kan? Mereka itu orang tinggi besar ya. Sebenarnya yang di dalam teori evolusi itu, lihat ini ya. Ini spesies manusia ya, Homo sapiens sapiens yang paling bawah itu ya. Nah, kalau kita lihat, inilah asal-usulnya eukariota. Eukariota itu apa? Eukariota itu seperti ini nih. Makhluk bersel satu. Yang sebelah kiri itu tumbuhan, yang sebelah kanan itu binatang, sejenis binatang dan jenisnya. Semua makhluk hidup dalam teori biologi, teorinya berasal dari eukariota, asal-usulnya semua. Mau tanaman, ya, mau binatang. Nah, itu ya. Nah ini ya. Lalu ekoriota ada jadi tanaman ya fito, terus ada yang jadi animalia, lalu animalia ya jadi nah nih chordata, mamalia, primata. Nah, ini yang benar bahwa Homo sapien berasal dari primata. Ini. Inilah primata. Lemur, terus apa lagi? Monyet, babon, gibbon, gorila, itu semua primata, termasuk manusia, berasal dari primata. Tapi bukan berarti manusia berasal dari monyet, dari simpanse, bukan. Bukan, saudara ya. Kalau di Al-Quran itu malah monyet itu berasal dari orang Yahudi katanya, saudara ya. Tambah kacau lagi itu ya. Nah, terus Anda lihat ya, dari primata ini, Laila, Hapiorpini, Similformes hominidae. Nah, lihat mulai di hominida ini ya. Inilah hominida ya. Nah, di sini. Lalu di bawahnya ada homininae ya, yang ini yang jadi manusia, ini yang jadi monyet ya. Ini kok ada gorila dan sebagainya macam ya. Pongo jadi simpanse ya. Nah, itu yang benar seperti itu. Ya, yang sebelah kiri adalah farm dari Homo ya. Macam-macam nanti ada manusia Neanderthal segala macam itu ya. Nah, itu yang benar seperti itu. Nah, kemudian manusia itu mengalami dibentuk oleh Tuhan, oleh tangan Tuhan. Menjadi serupa dengan gambarnya. Ya kan? Apakah dibentuk terus berarti terus pakai tanah liat begitu, Saudara? Kan enggak. Dari proses evolusi itu dibentuk dia sampai sesuai dengan gambarnya. Yang lain ya enggak sesuai dengan gambar Yesus. Tapi khusus manusia dibentuk selama, kan nggak disebutkan berapa lama. Satu hari, enggak. Dalam tata surya itu, ya kalau Anda lihat di kutub utara, satu harinya 4.000 jam. Di Eropa, ya di tengah-tengah ini, satu harinya ya 24 jam. Tapi kalau Anda di kutub utara, satu harinya 4.000 jam. Artinya mengalami proses pembentukan itu lama. Ya, bukan satu hari 24 jam, tapi yom. Ya, terang ketemu terang. Nah, tata surya itu mengalami evolusi, saudara ya. Tadinya tata surya tidak seperti hari ini, tata surya kita. Tapi mengalami evolusi. Kan itu kan diacak, tarik-menarik antar planet satu sama lain, terus mereka mulai berotasi dan berevolusi. Makin dekat putarannya makin kencang. Bumi itu putarannya itu sekitar 160.000 km per jam ya, saudara ya. 160.000 km. Tapi dulu jauh, saudara ya. Ingat ya. Kecepatan rotasi bumi itu 1.600 km per jam hari ini ya. Dulu waktu bumi itu masih jauh dari matahari jaraknya tentu makin lamban. Makin cepat kan ya karena medan magnet itu ya. Ada cobaan fisikanya ya. Ya.
Ya, sama magnet. Nah, ini magnet kan menghasilkan ini saran tuh ya. Magnetnya makin kencang ya. Makin dekat magnetnya makin kencang dia ininya. Itu contoh ya, itu salah satu contoh ya. Sebenarnya ada lagi ya, berupa roda ini ya. Ya. Cepet ya. Tadinya dia jauh. Tadinya dia jauh ya. Pelan, begitu dia dekat kan. Ya. Langsung cepet ya. Tuh, itu juga sama ya. Itu juga sama. Itu contoh ya. Bahwa makin dekat medan magnet dengan medan magnet lebih besar, maka dia berotasi makin cepat. Itu yang saya maksudkan. Jadi dulu bumi berotasi itu lamban, saudara ya, lebih lamban. Lama-lama makin dekat ke matahari, makin cepat sampai dia stabil di situ, mandek di situ jaraknya ya. Wih, ya begitu ya. Nah, nanti tadi yang magnet. Nah, ini ya. Jadi itu menunjukkan makin cepat gitu ya. Ya. Waktu magnetnya. Kalau kekuatan magnetnya dipercepat, maka dia makin kuat itu yang putarannya, makin cepat ya. Begitu medan magnet dinaikkan, kekuatan medan magnet makin cepat sekali. Rotasi bumi juga seperti itu. Artinya dulu bumi berotasi tidak 24 jam. Lebih lamban ya. Sampai kapan kita nggak tahu, sampai kapan. Sejak kapan kita nggak tahu, hanya menduga-duga. Sekian 800 juta tahun lah, sekian miliar tahun lah, kita hanya menduga-duga. Ya batasnya kita nggak pernah tahu. Artinya pokoknya dalam proses manusia dibentuk menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti ada proses, saudara. Ya, itu bukan terus Tuhan iseng-iseng bikin kayak Islam itu ya. Yesus bikin burung tanah liat ditiup, terus burungnya bisa terbang gitu ya. Bukan seperti itu, tapi ada satu proses. Itulah proses penciptaan. Nah, jadi sangat saintifik dan Alkitab memberikan kisi-kisi yang lebar. Ya, ruang-ruang yang lebar untuk kita mengisi di tengahnya dengan pengetahuan yang kita miliki. Ya, kalau Al-Quran mandek udah. Kalau kucing itu keluar dari bersihnya singa, upilnya jadi kucing. Gajah berak, jadilah tikus. Misalnya begitu ya, saudara ya. Beraknya gajah jadi tikus, upilnya singa jadi kucing. Mandek udah. Dan sejak kapan upilnya singa jadi kucing, sejak kapan beraknya gajah bisa jadi tikus ya? Karena kan, nah kalau dalam Islam sainsnya sudah paten begitu, udah on udah. Tapi beda kalau di dalam Alkitab, sainsnya terbuka lebar, ya sehingga pengetahuan saat itu bisa seperti apa, pengetahuan tadi orang akan update terus, bisa update terus sains di dalam Alkitab. Ya, Alkitab itu buku sejarah, saudara ya. Rangkaiannya banyak kronologis. Kaget ya ini Anda ya. Ya, nah sekarang kita balik lagi ya. Saudara, hari ini Cina membuat satu hubungan diplomatik ya. China and Arab, the silent partner. The silent partner, center stage. Ya. Intinya begini saudara ya, hari ini negara-negara Arab ya mengalami kebangkrutan ya. Siapakah yang membangkitkan negara Arab, saudara? Yang membangkitkan negara Arab, Cina. Ya, investasi dan support Cina kepada negara-negara Arab. Mengapa Cina mensupport Arab? Karena musuhnya Amerika. Prinsip filosofi Cina, musuh dari musuhku adalah kawanku. Sedangkan Cina amat sangat bermusuhan dengan Amerika. Makanya orang Indonesia, orang-orang Islam Indonesia kan nggak pakai otak kan. Dia bilang katanya Cina ingin Indonesia remuk, saudara. Kan goblok ini. Amerika ingin Indonesia remuk, Cina ingin. Otaknya jahat sekali nih orang-orang Islam di Indonesia ya. Otaknya jahat, ngeres. Orang Amerika dituduh katanya ingin menghancurkan Indonesia. Pertanyaannya lalu siapa yang bayar utangnya Indonesia kalau Indonesia hancur? Ya kan? Lalu orang pribumi nuduh katanya Cina ingin Indonesia hancur. Orang Cinanya juga bingung. Lalu ini investasi, saya investasi bandara, udara, kereta api cepat, semua ya.
jalan tol semua, lalu nih gimana nih pertanggungjawabannya? Termasuk jalan Papua itu, lintas Papua kan Cina yang bikin semua. Terus kalau sampai lepas, apakah Pak Cina harus satu-satu datengin? Apakah Amerika ingin Indonesia bubar? Ya enggak lah, Indonesia bubar sih bingung siapa yang bayar utangnya. Negara mana yang pengen Indonesia bubar? Ya yang Indonesia nggak ada utangnya. Mana? Ya Arab Saudi, saudara. Negara yang ingin Indonesia bubar adalah negara-negara Islam, di mana Indonesia nggak punya utang sama mereka. Karena Indonesia kan mendominasi, mengambil alih dengan jumlah Islam terbesar di dunia, katanya kan. Ya, Iran yang pengen Indonesia bubar, Arab Saudi pengen Indonesia bubar, Yaman pengen Indonesia bubar, Palestina pengen Indonesia bubar, Amerika mau nggak Indonesia bubar? Nggak mau, nanti nggak ada yang bayar utang. Singapura apalagi, pemberi utang terbesar. Jepang, Korea nggak mungkin, karena utangnya Indonesia banyak. Siapa yang membayar utang kalau bubar? Otak dipakai, saudara ya. Belajar ya, menggunakan otak kita. Nah inilah, saudara, Anda perlu belajar firman Tuhan, belajar mengerti firman Tuhan yang benar, bukan firman dari Tuhannya orang Islam. Anda jadi otaknya jahat. Tapi kalau Anda belajar Alkitab dengan benar, nanti kayak saya, saudara, lurus, lempeng, tak ajari yang benar. Buat Cina, ingin Indonesia, ya, negara Islam terbesar di dunia. Cina ingin berpengaruh, menjadi entitas independen. Tapi mendukung Cina, menjadi kroninya Cina. Sayang Prabowo-nya nggak mau, Prabowo itu musuhnya Cina, saudara ya. Karena Prabowo itu made in Amerika. Ganjar made in Cina, justru. Ya, PDIP itu made in Cina. Walaupun Megawati dan Soekarno anti orang Tionghoa, tapi bedakan antara Cina daratan orang Tionghoa dengan negara Cina. Nah, masalahnya Jokowi pro sama Cina, karena Jokowi nggak diajeni sama Amerika, dia mau pidato ditinggal dikentutin sama Obama. Tapi Cina respect sama Indonesia. Hanya masalahnya orang Indonesia yang kurang ajar. Coba lihat Xi Jinping pergi ke Vietnam, pergi ke Kamboja, pergi ke Malaysia, wah disambutnya meriah sekali, saudara ya, kayak lebaran kalah. Tapi Xi Jinping datang ke Indonesia sepi. Nah itulah masalahnya kalian di Indonesia. Cina membangkitkan negara-negara Islam ini supaya menjadi kroninya dia. Di dalam Wahyu 13 dikatakan, maka naga itu menyembuhkan binatang yang hampir mati itu. Siapa binatang yang hampir mati itu? Islam. Ya, binatang yang hampir mati itu Islam. Ya, dalam Wahyu 13 itu cerita lahirnya Islam. Udah bolak-balik ya, kita pelajari ya. Lihat deh. Aku melihat binatang keluar dari dalam laut. Laut itu cerita apa? Laut. Dunia orang mati. Laut itu dunia orang mati ya. Selalu abyssos. Kalau cerita dari dalam laut. Bertanduk 10, yaitu 10 khilafah. Berkepala 7. Yang 3 berasal dari khilafah sebelumnya. Hashimid, Uthmaniyah, Abbasiyah itu kan. Fatimid itu keluarga Hashimid. Syiah itu Hashimid, saudara ya. Syiah itu. Nah, kemudian di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, nama-nama hujat. Artinya apa? Orang Islam memang menghujat. Semua orang Islam apapun berkata Yesus tidak mati disalib dan tidak dibangkitkan. Semua aliran Islam apapun, semua 10 khilafah ini. Itulah prinsip Islam, satu-satunya prinsip Islam yang membedakan antara Islam dengan Kristen. Yesus tidak mati disalib dan tidak dibangkitkan. Ya, binatang yang oleh suruh macan tutul, ya kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Naga itu, siapa naga itu, saudara? Memberikan kepada kekuatan dan tajam kuasa yang besar. Maka tampaklah kepadaku, kepala kena luka, membagikan hidupnya, tapi luka membagikan hidupnya sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Islam itu sudah punah, saudara ya. Tahun 1600 itu sejak kalah di Wina itu, Ottoman Turki makin muncul sampai tahun 1924, maka Ottoman Turki dibubarkan. Jadi negara republik sekuler. Satu-satunya khilafah di dunia Ottoman Turki. Kesultanan Mataram, Kesultanan Tidore, Ternate, Kesultanan Pajang, Kesultanan Aceh. Semua membayar upeti kepada keemiran Ottoman.
Itu fakta, itu sejarah, jangan ngomong saya ngawur, itu sejarah ada ditulis. Ya, tetapi kemudian Ottoman Turki sendiri tahun 1600 kalah di Wina, saudara, perang. Dan sejak itu mereka makin terus merosot. Sampai tahun 1924 dibubarkan. Kesultanan Turki ini dibubarkan oleh Inggris, ya, Mustafa Kemal Atatürk. Nah kemudian habis, udah gak ada khilafah di dunia ini. Sampai dengan hari tidak ada khilafah di dunia ini. Adapun muncul, habis muncul, selesai. Lalu siapakah yang akan membangkitkan binatang yang hampir mati ini? Ya, mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Nah, kalau kita lihat ya, Rise of the Dragon. Cina itu adalah naga. Sama seperti Roma adalah kerajaan besi, maka Cina ini adalah naga. Cina inilah yang membangkitkan orang-orang Islam di negara-negara Islam ini. Dengan investasinya, dengan teknologinya. Semua AI tadi adalah teknologi Cina yang akan dibawa ke Arab Saudi, saudara. Neom, kotanya namanya Neom. Ini ya. Lihat ya, ini teknologi AI ya, cyborg ini ya, manusia robot. Ini Cina semua nih, made in Cina nih, saudara. Ya kan? Made in Cina. Made in Cina ini, saudara ya. Ini robot ini boneka seks ya. Bisa hidup ya, bisa ngomong, bisa goyang-goyang. Ya. Nah ini. Ya tadi ya. Nah inilah Neom. Neom itu kota teknologi bikinan Arab Saudi, saudara. Apakah berhasil? Enggak akan berhasil, saudara ya. Tidak akan berhasil. Semua ini hancur semua. Ini ya Neom ya, kota 120 km katanya ya, luar biasa. Tapi pakainya kaca semua ya, sehingga dia memantulkan padang gurun di sebelahnya dia. Tuh ya, bentuknya seperti itu dari kotanya. Kotanya memanjang gitu ya, dengan segala macam artificial intelligence. Contoh artificial intelligence itu adalah ChatGPT, saudara ya. ChatGPT. Dengan artificial intelligence, Anda bisa membuat berbagai macam video. Contoh, siapakah Joseph Pausang ya kan, dia cerita semuanya. Ya tuh, perkembangan terbaru 2025. Ya, hingga Agustus nggak bisa aktivitas luar negeri. Seperti aktif media sosial. 170.000 follower ya. Sekarang 172.000 ya. Dalam CCTV menjadi pendiri Hagios Apologetic Center. Respon publik, penyataan telah memicu reaksi keras kesimpulan. Jadi figur kontroversial. Wah, ini video terakhirnya ya, video terbarunya. Ada aja ya. Bayangin ya, dia bisa nyari apa saja, saudara ya. Kalau Anda pakai handphone, maka semua Anda ada di dalam jangkauannya mereka. Sekarang mereka nggak bisa apa-apa, saudara ya. Sekarang mereka nggak bisa apa-apa. Si ChatGPT masih lemah, kayak Google zaman 10 tahun yang lalu. Google hari ini luar biasa. ChatGPT 10 tahun yang akan datang, waduh, saudara bayangin. Semua data Anda dari dalam ChatGPT itu. Bahkan ChatGPT itu disuruh ya, coba ya, buatkan foto Joseph Pausang sedang menari. Ini contoh ya, saudara ya. Ini foto yang baru katanya kan. Nah, coba kita cari fotonya saya nih ya. Saya setiap kali ngirim, maka akan terjadi ya, saudara ya. Dia ngerekam. Begitu dia bisa akses foto saya, dia akan ambil semuanya. Ajaib ya, saudara ya. Anda masa nggak wow gitu dengan informasi ini? Ya, ChatGPT ini ya nanti akan dimasukkan ke dalam orang, saudara. Ke dalam sebuah sosok orang. Robot tadi ya, robot seks tadi. Sehingga robot seks ini, misalnya nih, kangen sama istrimu yang sudah meninggal. Atau kamu pengen tidur sama artis siapa. Terus Anda tinggal masukkan ciri-cirinya. Artis ini, suaranya direkam, terus diupload contoh suaranya. Terus Anda lihat, saya pengen dia ini orangnya lemah lembut, sayang ya. Terus dia suka perhatian, bikinkan kopi, apa segala macam, diprogram, saudara. Maka robot ini kemudian dia akan hidup melakukan seperti yang ini. Mukanya dibikin, disetting, itu yang Anda inginkan. Lalu Anda bikin program, ambil sampel suaranya,
ambil karakter yang Anda maunya seperti ini dikasih ya. Tapi saya pernah bikin foto nabi ya, tolong buatkan dengan foto ini jadi nabi saudara ya. Ini Nabi Paulusang saudara. Saya bikin pakai foto saya ya, bikin nabi bisa saudara ya. Saya bikin seperti itu, kan ajaib, ya menyenangkan ya. Ini sekarang buat main-main ya, sekarang kita cuma buat main-main aja sekarang ini ya. Tapi nanti ke depan, jangan main-main saudara. Ini program dimasukkan ke dalam manusia. Anda bayangkan kalau tadi teknologi dimasukkan ke dalam orang ini. Anda tinggal kasih tipikal semuanya ya, karakternya satu-satu di input masing-masing. Nah, kita kembali ke Wahyu 13. Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Kenapa? Ya, Islam itu kan. Sekarang ini Islam ini makin lemah saudara. Mereka harus tiarap, tetapi bukan mati, tiarap mereka seluruh dunia karena salah langkah. Gaza ini ya adalah kemenangan Israel, adalah kesalahan Islam. Islam salah langkah, makanya Arab Saudi nggak mau ikut-ikutan. Percuma, salah langkah sudah salah, dia bilang Arab Saudi, goblok kamu. Makanya Arab Saudi nggak mau ikut-ikutan, didiemin, dibiarin. Iran ya, karena Iran itulah nanti Kristus itu berasal dari Iran, saudara ya, Syiah. Keturunan Muhammad langsung. Kalau Muhammad itu ada, atau semua kisah itu penokohan Muhammad, maka yang menjadi pewaris asli ajaran Muhammad itu bukan Rasyidun, saudara, bukan sahabatnya, ya anaknya, yaitu orang-orang Syiah, Fatimid, ya keluarganya, dari keluarga Hashimid, Ali bin Abi Thalib, dan istrinya Fatimah, dan anak-anaknya, orang-orang Syiah, ya berkulit putih, berkening lebar, berhidung mancung, itulah Imam Mahdi, dia bilang begitu kan. Tapi siapakah Imam Mahdi, saudara? Apakah itu orang? Bukan, saudara. Kepada binatang diberikan mulut penuh kesombongan, mengucap persis Islam ya. Islam will dominate the world, ya. Lalu ia membuka mulutnya mengucap Allah, mengucap namanya, kemah kediamannya, dan mereka semua diam di dalam surga. Dia sebut-sebut bahwa Allah, ya Allah Islam lah ini, padahal Allah Islam itu adalah Hubal yang punya manat anak Usa, ya kan? Tapi dia sebut dialah Allah Islam, itulah Allahnya orang Israel. Itu hujat, saudara. Allah Islam itulah Allahnya Yesus, hujat, saudara. Yesus tidak mati di salib, itu hujat, saudara. Ya, dan semua yang mereka diam surga, dia sebut malaikat, Jibril lah, dia sebut semuanya. Itu semua adalah hujat. Dia memfitnah surga itu macam kali jodoh, macam Alexis, isinya sperma. Itu hujat, saudara. Ia diperkenalkan melawan orang kudus dan mengalahkan mereka. Siapa? Bizantin. Ya, kepada diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Ya kan? Semua Islamic invasion ada di mana? Bahkan ada di Eropa hari ini. Siap-siap mencengkram. Semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Itu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan. Di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Semua orang, kalau dia tidak mau menjadi pengikut Yesus, akan menyembah, akan ikut-ikutan, saudara. Termasuk Gilbert, ya kan? Barang siapa bertelinga dengar, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan, barang siapa ditentukan dibunuh dengan pedang. Yang perangnya dengan pedang sampai dengan hari ini, ya Islam. Dan aku melihat binatang lain keluar dari dalam bumi, bertanduk dua sama seperti anak domba, ia bisa seperti seekor naga. Seluruh kuasa binatang yang pertama dijalankan di depan matanya, menyembuhkan seluruh bumi, dan semua penghuni menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Nanti Islam akan dibangkitkan, saudara. Ya, akan dibangkitkan, luka parahnya sembuh. Wah, akan kuat, tiba-tiba kuat sekali, saudara. Kenapa Islam bisa kuat? Mengapa Islam bisa kuat? Karena dunia chaos, karena gereja bangkrut. Kalau gereja tidak bangkrut, Islam tidak akan bisa tumbuh. Kenapa Bizantin bisa jatuh ke tangan Islam? Karena gereja korup. Pergantian paus ya akan menyebabkan Katolik mengalami kemunduran, saudara. Ini siapapun pausnya saya tidak tahu. Paus Francis inilah yang membuat gereja Katolik di akhir zaman ini kembali berjaya. Tetapi paus yang berikutnya ya akan membawa gereja Katolik makin mundur, saudara. Ya, beberapa kebijakan Paus Francis yang kurang tepat atau yang tidak selesai, yang tidak tuntas, ya akan dirusak oleh paus yang ini, saudara.
Ya, ia mengadakan tanda-tanda dahsyat bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Apa api langit-langit? Bisa meteor, tapi juga bisa ya bom fosfor. Oh This is ya, what a white phosphorus bomb explosion looks like. api dari langit tuh ya. The plumes of smoke, when inhaled, cause sudden scarring of lungs, suffocate people to death, and melt flesh just like the napalm bomb. White phosphorus is a colorless or yellowish translucent that smells a bit like garlic and ignites on contact with oxygen. Kira-kira begitu ya. Api dari langit itu tuh ya. Contohnya bom fosfor, macam-macam ya. Semua jenis-jenis yang begitu, laser lah, apalah, itu api dari langit tuh. Dari mana? Karena dia baca. Ulangi ya, mengapa Islam bisa tiba-tiba bangkit? Islam hanya bangkit ketika gereja kolaps, saudara. Ya, ketika dunia chaos, Islam bangkit. Kalau dunia aman, Islam tidak bisa bangkit. Makanya Islam pengen perang dunia ketiga. Sebab di dalam perang itulah hancur semua, Islam akan mengambil alih dengan tangan besi. Memberikan pengharapan palsu, memberikan dusta-dustanya, propaganda-propaganda palsu. Lihat ya, ia menyesatkan dengan tanda-tanda diberikan kepada yang dilakukan di depan mata binatang itu. Menyuruh mereka diam di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Gimana dong? Islam berusaha membajak teknologi, lalu teknologi itu dipakai oleh Islam untuk mengelabui seluruh dunia. Kayak ChatGPT tadi itu ya. Kamu tanya, siapakah Yesus? Yesus adalah iblis lah. Nanti kan dijawab begitu, saudara. ChatGPT bisa jawab begitu. Tapi kalau kamu tanya siapa kamu Muhammad, oh ceritanya baik-baik, saudara. Informasinya hanya dari ChatGPT. Ya kan? Kepada diberikan kuasa memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu bicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Tadi robot, tadi cyborg ya. Dibikin sedemikian rupa, sehingga dengan teknologi yang luar biasa di dalam chaosnya dunia. Lalu dia ambil teknologi yang punya orang Cina ini. Ya kan? Dengan teknologi Cina 10G ya. Kan sekarang kan 5G kan, 5G kan. Nanti ada teknologi 10G saudara untuk menggerakkan pesawat, termasuk untuk menggerakkan cyborg ini sehingga dia halus gerakannya ya. Karena dia menggerakkan dia bisa menggerakkan dan bisa independen dia dengan 10G itu. Ia menyebutkan sehingga kepada semua orang kecil besar miskin ya diberi tanda tangan kanannya atau pada dahinya apa? Syahadat Islam itulah. Ya, dengan bersyahadat Islam. Karena Islam dibikin propaganda sama seperti sekarang Anda lihat ya. Kampus-kampus di Amerika yang kemakan mahasiswa-mahasiswa bule, mahasiswa-mahasiswa Harvard, MIT yang terhasut oleh dustanya Hamas. Ya kan? Mahasiswa Islam itu udah masuk ke kampus-kampus, saudara. Cuci otak anak-anakmu itu. Sehingga anak-anakmu itu jadi goblok itu yang sekolah di Harvard, yang sekolah di MIT itu. Ya kan? Bayangin, dia bisa ya memberikan propaganda. Inilah propaganda itu. Ya, dan mereka diislamkan satu-satu tanpa sadar. Yang penting di sini ialah hikmat. Karena siapa bijaksana ia menghitung bilangan binatang itu, bilangan seorang manusia yaitu 666. Nah, itulah saudara, Imam Mahdi itu adalah cyborg, AI, robot AI manusia yang begitu hidup, begitu nyata, sehingga dia disebut Imam Mahdi bisa sholat, saudara. Itulah patung yang bisa bicara. Oh Muhammad hebat, tuh bisa enggak? Muhammad nggak hebat. Muhammad itu ngikut-ngikut dari Wahyu 13, saudara. Ya kan duluan Wahyu 13, 600 tahun sebelum Muhammad. Wahyu 13 sudah ngarang, lalu Muhammad menimpa nubuatan ini. Tapi ini sudah dinubuatkan, AI, patung yang bisa bicara ini adalah Imam Mahdi itu. Yang akan menipu seluruh umat manusia, sehingga dia kelihatannya sakti bisa menurunkan api dari langit. Ya kan karena dia punya teknologi internetnya, dia canggih sekali saudara. Bisa menurunkan api dari langit, dia bisa segala macam ya saudara. Musuhnya siapa? Dua saksi Allah, orang Kristen dan orang Yahudi. Sama-sama punya teknologi di kepala mereka. Kalau orang Islam membajak teknologi dari Cina,
Kalau orang-orang Yahudi memang dia punya teknologi, dua saksi Allah itu. Makanya peperangan ini adalah peperangan yang sangat canggih, tapi di tengah-tengah dunia yang sudah chaos, yang sudah ruwetnya minta ampun, di tengah-tengah perang dunia itu, saudara. Islam itu akan kembali muncul saat perang dunia ketiga. Sekarang dunia ini aman, Islam tiarap. Semua di seluruh dunia Islam perlu tiarap, kalau nggak habis, saudara. Ya tiarap sekarang Islam ini di Eropa segala macam, mereka mau bergabung goblok ya, dia sebenarnya tiarap ya. Makanya gereja-gereja sekarang yang di Indonesia, di Eropa, di Amerika, ayo siap-siap menuai, siap-siap ya sebanyak mungkin yang kita bisa. Karena nanti ada masanya chaos, maka Islam akan bangkit lagi. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kompromi seperti Gilbert. Katakan iya, iya, enggak, ya enggak. Jangan takut, saudara. Siapa yang takut, waduh, Anda kan tidak dapat apa-apa nanti. Jangan pernah takut. Kedua, saudara, ya, jangan pernah Anda kalau ditanya orang, kamu pengikut Kristus? Ya. Jangan pernah, ya, nggak usah, saudara. Hati-hati, saudara, ya. Tadi ayatnya jelas, ya. Kamu harus mengaku. Barang siapa malu mengakui aku, kata Tuhan Yesus. Siapa di sini yang malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Hati-hati kamu. Jangan berusaha menyenangkan hati bosmu, jangan berusaha menyenangkan hati istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, siapapun. Kamu hanya prinsip satu. Saya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya pengikut Kristus. Jangan pernah malu, saudara. Hati-hati ya. Sebab tidak ada lagi penebusan. Kalau kamu sudah mengalami kasih karunia, lalu kamu sangkal. Ya, tadi ya, Ibrani 10, Ibrani 6. Yang Anda baca tadi. Ketiga, saudara. Ya, apa yang kita lakukan selalu senantiasa supaya kita bersiap sedia. Anda selalu bersedekah setiap hari. Selalu sediakan pengampunan dalam hidupmu. Ya, di Zoom dan medsos ya. Jangan takut tamak muka. Loh, iya, tapi jangan lupa waktu tamak mukanya itu akui dengan lantang. Jelas. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu. Barang siapa malu mengakui aku dia, maka aku akan malu mengakuimu. Makanya waktu kamu tamak muka adalah suatu bentuk pertanggungjawaban imanmu, saudara. Aku tidak malu, aku tidak takut. 3. Selalu bersedekah. Kenapa? Karena sedekah ini adalah pakaian putih, pakaian pesta. Ya, dalam Wahyu 19 ya. Bersedekah pakaian pesta Anda, pakaian putih. Keempat, saudara ya, Anda harus selalu sedia dalam mengasihi, mengampuni, memberkati. Ini inti ajaran Yesus. Karena imanmu, aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatmu, harus diiringi nomor 3 dengan 4 ini, saudara. Tanpa nomor 3 dan 4 ini, kamu bukan pengikut Yesus. Tadi ya, di dalam 1 Yohanes tadi ya, kalau kamu berkata kamu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kamu nggak bisa mengasihi saudaramu, kamu masih dendam, kamu nggak bisa mengampuni, kamu hanya memberi kepada teman-temanmu, tapi kamu tidak bisa memberi kepada musuh-musuhmu, tidak bisa bersedekah kepada musuhmu, bukan royal bayarin traktir, bukan ya, tapi bersedekah, kasih makan, bukan kasih makanan mewah, bukan, kasih makan, seperti yang dilakukan oleh Damaris. Maka kamu bukan pengikut Yesus. Dan Anda harus jaga hidupmu di dalam kekudusan. Karena kalau kamu tidak hidup di dalam kekudusan, maka sedikit demi sedikit itu korak imanmu, saudara. Kamu pikir kamu diampuni. Barang siapa tetap berbuat dosa, padahal dia sudah menerima kebenaran, menerima ya, maka dia tidak ada pengampunan lagi baginya, saudara. Ya, Ibrani 10 tadi ya. Hati-hati, saudara ya. Jaga hidup dalam kekudusan, itulah ibadah kita. Sedekah dan kekudusan. Karena sedekah ya adalah ibadah yang sejati. Dalam Yakobus 1 ayat 27, ibadah yang sejati tanpa bercacat celah.
mengunjungi janda-janda miskin, anak yatim dalam kesusahan mereka, sambil menjaga hidup kita agar tidak tercemar oleh dunia, jaga dalam kekudusan. Makanya untuk itu kamu harus selalu di dalam episinagoge, perhimpunan, komunitas, koinonia. Ya, dalam Ibrani 10 ayat 25. Supaya kamu tadi dikatakan jangan kamu menyia-nyiakan kasih karunia. Coba kita buka lagi ya. Ayat 25 dulu ya. Janganlah menjauhkan diri dari koinonia, episinagoge. Marilah saling menasihati. Supaya kamu terus ya, saling menasihati. Kita ada embun pagi, ikut embun pagi. Ya, terima kasih Jeffrey Topping buat transfernya ke Damaris ya. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati. Dan kita selalu ada pengajaran-pengajaran. Ikutin saudara ya, di kelas evangelis, kelas-kelas kita ada HBC juga ya. Supaya kamu mendapat pengajaran yang benar, yang sehat. Imanmu tidak ngalar-ngalar yang aneh-aneh, imanmu fokus jelas. Kamu ikutin pengajaran-pengajaran di komunitas kita di Embun Pagi, tak jamin hidupmu akan sukses. Saya jamin itu saudara. Masalahnya kamu ikutin kamu udah ngikutin kok, kamu kan tadi pagi kamu dengar ya. Kamu kok cengeng kok, kamu ndak berani ngikutin. Padahal simple. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa, yang adalah kematian yang mengerikan. Jaga hidupmu dalam kekudusan, saudara. Kamu harus belajar terus bagaimana caranya menjaga hidup di dalam kekudusan. Bagaimana caranya kamu tetap berapi-api, bersemangat di dalam Tuhan. Bagaimana caranya kamu bisa mengampuni. Bagaimana caranya kamu mengeluarkan semua pikiran-pikiran yang tidak baik di hidupmu. Tiap pagi saya sudah ajarin tadi ya. Begitu mengelilir bangun bilang terima kasih Tuhan Yesus. Lagu Tuhan pertama, lagu rohani pertama yang kamu ingat, kamu langsung nyanyikan. Jangan nyanyi lagu-lagu dunia kalau pagi bangun, saudara ya. Itu buat kesehatan mood hati kamu supaya benar, supaya imanmu bangkit. Jangan nyanyi lagu dunia. Ikutilah selalu ya episinagoge itu ya. Dalam komunitas selalu. Ya, Anda yang ada di Belanda datang ya ke kita offline, kumpul. Anda yang ada di luar ikut koinonia kita, ikut kelas-kelas kita. Ya, sempatkan waktu untuk belajar. Dan dari kamu belajar di sini, kamu bisa ajarin anak-anakmu, keluargamu dengan benar. Dan pengajaran di komunitas kita akan membuatmu sukses di dalam karirmu, saudara. Akan membuat kamu sukses dalam pekerjaanmu. Karena saya ajarin semua tips triknya dalam usahamu, dalam bisnismu, ya dalam karirmu, dalam sekolahmu. Ya, kalau kamu ikut ini, kenapa? Kamu akan terbentuk cara berpikir, attitude kamu. Ya, bukan cuma skill, tapi soft skill-nya itu, saudara ya. Software-nya itu dalam hidupmu. Ya, diajarin ya, attitude yang benar, karakter yang benar, kedisiplinan semua. Saya beri contoh, ya bagaimana kamu bisa melakukannya.